Halo teman-teman kecil. Hari ini aku mau bercerita tentang Baby, seekor bebek kecil yang mandiri. Baby tinggal di kolam biru, sebuah kolam yang airnya jernih berkilau seperti kaca dan dikelilingi bunga-bunga cantik. Baby tidak seperti bebek lain yang selalu menempel dengan ibunya. Baby suka mencoba hal baru sendiri. Setiap pagi, Baby akan mengibaskan sayapnya, melompat-lompat di tepi kolam, dan berenang sendiri sambil melihat ikan-ikan kecil yang lucu. "Oh, hari ini pasti menyenangkan," kata Baby sambil tersenyum lebar. Kolam biru sangat indah. Di sana ada bunga teratai putih, pepohonan rindang yang daunnya bergoyang tertiup angin, dan beberapa ikan yang suka bermain-main di bawah air. Semua hewan di kolam ini saling mengenal, tapi Baby punya cara sendiri untuk bermain. Ia tidak selalu ikut teman-temannya, karena Baby suka menjelajah sendiri. Suatu pagi yang cerah, Baby melihat cahaya matahari menari di permukaan air. Baby memutuskan untuk berenang ke bagian kolam yang belum pernah ia kunjungi. Sepertinya di sana seru untuk dijelajahi, gumam Baby. Baby mulai menyelam, mengayunkan kakinya, dan menikmati dinginnya air kolam biru. Ia merasa bebas, tapi juga sedikit takut karena ia belum pernah berenang sejauh itu sendirian. "Tidak apa-apa, aku bisa," kata Baby pelan, mencoba memberi semangat pada dirinya sendiri. Tapi saat Baby berenang lebih jauh, ia tidak menyadari bahwa arus kecil di kolam membuatnya terpisah dari tempat asalnya. Ia berenang dan berenang sampai Baby tidak bisa melihat tepi kolam lagi. Baby merasa bingung dan sedikit takut. Ia mencoba berenang ke sana kemari, tapi kolam biru terlalu luas untuk Baby sendirian. "Aduh, kemana ya rumahku?" Baby mulai merasa cemas. Tiba-tiba, Baby mendengar suara yang sangat akrab. "Kwek, kwek." Itu adalah suara Baby sendiri, tapi bukan suara biasa. Suara itu terdengar seperti panggilan sayang dari teman-temannya. Baby berhenti berenang sejenak, mendengarkan. "Siapa ya yang memanggilku?" gumam Baby. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. "Kwek, kwek, Baby, Baby." Baby tersenyum. Ia tahu suara itu adalah cara teman-temannya menemukannya. Baby mulai berenang mengikuti suara itu. "Ah, aku pasti bisa bertemu teman-temanku lagi," seru Baby dengan penuh semangat. Dan begitu ia berenang lebih dekat, terlihatlah siluet teman-temannya di tepi kolam yang sedang memanggil-manggilnya. "Baby, Baby!" mereka bersorak. Baby merasa senang dan hangat. Ia belajar sesuatu yang penting hari itu. Meski mandiri, kasih sayang teman dan keluarga selalu bisa membimbing kita kembali. Baby akhirnya berenang lebih cepat dan bertemu kembali dengan teman-temannya di kolam biru. Semua hewan senang melihat Baby kembali dengan selamat. "Terima kasih suara kwek-kwek kalian. Aku sangat senang bisa bertemu lagi," kata Baby sambil tersenyum lebar. Dan sejak hari itu, Baby tetap mandiri, tapi ia tidak lagi takut bila terpisah, karena ia tahu kasih sayang selalu ada untuk menuntunnya kembali. Halo teman-teman, sekarang kita lanjut cerita tentang Baby, si bebek kecil yang mandiri. Setelah pengalaman pertama berenang jauh sendirian, Baby jadi lebih berani, tapi juga lebih hati-hati. Suatu pagi, Baby bangun dengan mata yang berbinar. "Hari ini aku akan menjelajahi bagian lain dari kolam biru," katanya sambil mengepakkan sayapnya. Baby mulai berenang perlahan, menatap air yang berkilau di bawah sinar matahari. Di dekat tepi, bunga teratai putih menari-nari, dan beberapa ikan kecil meloncat-loncat dari permukaan air. Baby menyapa mereka dengan suara manisnya. "Halo ikan-ikan kecil, apa kabar hari ini?" Ikan-ikan itu tampak senang. Mereka berenang mengelilingi Baby seolah berkata, "Halo Baby." Saat Baby berenang lebih jauh ke tengah kolam, ia melihat sebuah batu besar yang indah. Batu itu menonjol dari permukaan air dan di sekitarnya ada bunga air berwarna kuning cerah. "Wow, aku belum pernah ke sini sebelumnya," gumam Baby kagum. "Sepertinya tempat ini menyenangkan untuk dijelajahi."
Tiba-tiba, Baby mendengar suara lembut dari balik batu. "Halo, siapa itu?" Baby sedikit kaget, tapi dengan sopan ia menjawab, "Halo, aku Baby. Aku hanya berenang jelajah di kolam biru." Dari balik batu muncul seekor ikan emas kecil dengan sirup yang berkilau. "Aku Lily," kata ikan itu. "Aku baru pindah ke kolam biru dan aku merasa sedikit takut sendirian." Baby senyum hangat. "Tenang Lily, aku juga suka berenang sendiri, tapi aku bisa jadi temanmu. Aku bisa menemanimu bermain di kolam." Lily terlihat senang. Ia mulai berenang di samping Baby. "Terima kasih Baby, aku senang punya teman," kata Lily. Baby merasa senang karena bisa membantu Lily merasa aman. Mereka berenang bersama, bermain-main di antara bunga air dan batu-batu kecil. Kadang mereka berlomba berenang, kadang mereka menyelam untuk melihat ikan kecil lainnya. Setelah bermain sebentar, Baby mulai merasa haus dan ingin kembali ke tepi kolam. "Tapi, aku harus hati-hati supaya tidak tersesat lagi," gumam Baby pelan. Saat matahari mulai naik tinggi, Baby dan Lily duduk di tepi kolam menikmati sinar matahari yang hangat. Mereka berdua berjanji untuk selalu saling menjaga, dan Baby merasa senang karena bisa berbagi kasih sayang dengan teman baru. Dan begitulah hari itu berakhir. Baby belajar sesuatu lagi. Petualangan menjadi lebih menyenangkan bila kita bisa berbagi kasih sayang dengan teman. Halo teman-teman, sekarang kita lanjut cerita tentang Baby, si bebek kecil yang mandiri. Hari itu, Baby dan Lily sedang bermain di kolam biru. "Lily, ayo kita berenang ke arah bunga teratai merah di ujung sana," ajak Baby dengan semangat. "Baik Baby," sahut Lily. Dan mereka mulai berenang bersama. Air kolam berkilau di bawah sinar matahari, dan suara plop-plop ikan kecil terdengar di sekitar mereka. Baby merasa senang. Ia suka menjelajahi kolam, tapi kali ini ia terlalu bersemangat. Tanpa disadari, Baby berenang lebih cepat daripada Lily. Tunggu aku, Baby!" teriak Lily. Baby yang sedang asyik melihat bunga-bunga air baru sadar. "Oh, Lily kemana?" gumamnya. Baby berputar-putar mencoba mencari teman barunya, tapi Lily tidak terlihat dimanapun. Air kolam terasa lebih luas dari sebelumnya, dan Baby mulai merasa sedikit takut. "Aku harus tenang," kata Baby sambil mengibaskan sayapnya. "Aku bisa menemukan Lily. Aku hanya harus berpikir." Baby berenang ke berbagai arah, mencoba mengingat jalan pulang. Tapi semua terlihat sama. Bunga teratai, batu-batu kecil, air yang berkilau. Baby mulai cemas. "Kenapa aku selalu terpisah ya?" gumamnya. Ia merasa takut, tapi juga ingin tetap berani. Tiba-tiba Baby mendengar suara yang sangat akrab. "Kuek, kuek, Baby, Baby." Itu adalah suara panggilan yang pernah menolong Baby sebelumnya. Suara itu terdengar lembut, tapi jelas, seperti berkata, "Ayo Baby, jangan takut, ikuti aku." Baby tersenyum kecil. "Ah, suara itu, aku ingat. Itu suara teman-temanku." Dengan hati-hati, Baby mulai berenang mengikuti suara itu. Ia berenang pelan sambil memikirkan setiap suara yang terdengar di kolam. Ternyata, suara itu berasal dari tepi kolam, di mana Lily dan beberapa teman lain memanggilnya. "Baby, Baby, di sini." Suara teman-temannya terdengar lebih jelas. Baby berenang lebih cepat. Hati kecilnya merasa hangat dan lega. Ia belajar sesuatu lagi. Ketika takut, suara kasih sayang selalu bisa menenangkan hati dan menuntun kita kembali ke tempat yang aman. Akhirnya, Baby bertemu Lily di tepi kolam. Lily tersenyum lega dan memeluk Baby dengan sayapnya kecil. "Baby, aku senang kau baik-baik saja," kata Lily. Baby tersenyum dan berkata pelan, "Ternyata, walaupun aku mandiri, aku tidak perlu takut. Teman-teman dan kasih sayang selalu bisa menolongku kembali." Mereka berdua duduk di tepi kolam, menikmati sinar matahari yang hangat dan mendengar suara air yang menenangkan. Baby belajar sesuatu yang penting hari itu. Mandiri itu hebat,
Tapi kasih sayang selalu membuat kita lebih kuat. Dan sejak hari itu, Baby tidak lagi takut bila terpisah karena ia tahu suara teman dan kasih sayang selalu bisa menuntunnya kembali ke tempat yang aman. Halo teman-teman kecil, sekarang kita lanjut cerita tentang Baby si bebek yang mandiri dan Lili ikan emas yang baru menjadi teman Baby. Setelah pengalaman terpisah tadi, Baby dan Lili belajar sesuatu yang penting. Bersama-sama lebih aman dan menyenangkan. Hari ini kita akan bermain di kolam biru, tapi kita harus tetap bersama-sama ya Lili, kata Baby sambil tersenyum. Baik Baby, aku janji tidak akan berenang terlalu jauh, sahut Lili. Mereka mulai berenang perlahan sambil melihat bunga-bunga air yang berwarna-warni. Di sekitar mereka beberapa ikan kecil ikut berenang dan beberapa kata kecil meloncat-loncat di pinggir kolam. Lihat Lili, ada bunga teratai merah dan kuning di sana. Kita bisa berenang pelan-pelan di antara bunga-bunga itu, kata Baby sambil mengayunkan kakinya. Mereka berenang perlahan, saling menjaga agar tidak terpisah. Kadang Baby berenang di depan, kadang Lili, agar mereka tetap bisa melihat satu sama lain. Tadi aku takut sendirian, tapi sekarang aku merasa aman karena ada kamu Baby, kata Lili dengan suara lembut. Baby tersenyum hangat. Dan aku juga senang Lili. Bermain bersama membuat semuanya lebih menyenangkan, kata Baby. Mereka bermain lompat-lompat di air, menyelam sebentar untuk melihat ikan kecil, dan kadang bersaing berenang pelan-pelan. Tapi kali ini mereka selalu saling memanggil dan memastikan tidak terpisah. Tahan sebentar Lili, aku mau memetik bunga teratai kuning ini, kata Baby sambil berenang ke bunga itu. Baik Baby, aku tunggu di sini, jawab Lili. Baby memetik bunga itu, tapi tidak lupa untuk berbalik dan melihat Lili, memastikan teman barunya aman. Mereka tertawa bersama, dan air kolam terdengar berkilau saat sinar matahari menyentuh permukaannya. Saat matahari mulai naik tinggi, Baby berkata, "Kau tahu Lili, aku belajar sesuatu hari ini. Mandiri itu hebat, tapi teman itu lebih hebat, karena teman membuat kita merasa aman dan senang." Lili mengangguk setuju. Iya Baby, aku juga belajar kalau bermain bersama itu lebih seru. Kita bisa saling membantu dan menjaga satu sama lain. Mereka duduk di tepi kolam, saling menyentuh sirip dan sayap kecil mereka, sambil menikmati sinar matahari yang hangat. Baby tersenyum dan berkata pelan, "Persahabatan itu seperti air kolam biru, kadang tenang, kadang bergelombang, tapi selalu membuat kita merasa hangat di hati." Mereka berdua tertawa, berenang sedikit lagi, lalu pulang ke tepi kolam, membawa bunga-bunga teratai yang mereka temukan. Hari itu, Baby dan Lili merasa sangat bahagia. Dan sejak saat itu, mereka selalu bermain bersama, saling menjaga dan berbagi kasih sayang. Mereka belajar bahwa persahabatan membuat kita lebih kuat, lebih berani, dan lebih bahagia. Halo teman-teman kecil, sekarang kita sampai di akhir cerita Baby si bebek mandiri dan Lili ikan emas yang menjadi sahabatnya. Hari itu, kolam biru tampak lebih indah dari biasanya. Matahari bersinar hangat, bunga-bunga air mekar dengan cantik, dan beberapa ikan kecil melompat-lompat di permukaan air. Semua hewan di kolam berkumpul, siap bermain bersama. Baby dan Lili berenang ke tengah kolam sambil tersenyum. Hari ini, aku senang sekali Lili. Kita bisa bermain bersama semua teman di kolam biru, kata Baby. Iya Baby, aku juga senang. Sekarang aku merasa aman dan bahagia karena ada kamu dan teman-teman lain, jawab Lili. Mereka mulai bermain permainan kesukaan semua hewan di kolam. Ada yang berenang cepat, ada yang menyelam, dan ada yang melompat-lompat di tepi kolam. Baby selalu menjaga agar teman-temannya tidak terpisah, sama seperti teman-temannya selalu menjaga dia. Saat bermain, Baby melihat sekelompok bebek kecil lain mencoba menyeberang kolam. Jangan takut, aku akan menemani kalian, kata Baby. Dengan sigap, Baby berenang di samping mereka, memastikan mereka selamat sampai di sisi kolam. Lili pun ikut membantu, berenang di samping ikan kecil yang baru pindah ke kolam biru. Kami semua teman, kita harus saling menjaga, kata Lili dengan ceria. Baby tersenyum hangat. Ia sadar bahwa mandiri itu penting, tapi berbagi kasih sayang dengan teman-teman membuat segalanya lebih indah. Setelah bermain seharian, mereka semua duduk di tepi kolam, menikmati sinar matahari yang hangat. Baby berkata pelan,
Kolam biru terasa begitu indah saat kita bersama-sama. Aku belajar bahwa kasih sayang dan persahabatan membuat hati hangat dan berani. Semua teman-temannya setuju. Mereka saling tersenyum dan tertawa. Bahkan ikan-ikan kecil meloncat-loncat seolah ikut merayakan kebahagiaan itu. Baby menengok ke Lily, sahabatnya yang selalu ada. Kau tahu Lily, aku senang aku bisa menjelajah sendirian. Tapi aku juga senang punya teman yang selalu menemani dan menjaga aku, kata Baby. Lily membalas dengan senyum lebar. Aku juga senang, Baby. Teman itu penting, apalagi saat kita bermain dan belajar hal baru. Matahari mulai turun mewarnai langit dengan warna jingga yang hangat. Baby, Lily, dan semua teman di kolam biru duduk bersama di tepi air. Mereka saling menyentuh sayap, sirip, dan ekor kecil, merasakan kasih sayang satu sama lain. Baby tersenyum, merasa bahagia dan damai. Hari ini, aku belajar banyak. Mandiri itu hebat, petualangan itu menyenangkan, tapi kasih sayang dan kebersamaan membuat semuanya lebih indah, gumam Baby. Dan sejak hari itu, kolam biru selalu menjadi tempat di mana Baby, Lily, dan teman-teman lainnya bermain dengan bahagia, saling menjaga, dan berbagi kasih sayang. Teman-teman, ingat ya, seperti Baby dan Lily, kita bisa mandiri, tapi kasih sayang teman dan keluarga selalu membuat kita merasa aman, hangat, dan bahagia.